Dari kawasan Mutiara Emas, Masjid Agung Jawa Tengah, kami mengudara di 107,9 FM, Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Setiap hari kami mengudara, mulai azan subuh hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dais, radionya umat Islam Jawa Tengah. Dais terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami tina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amma ba'd. Pendengar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJT TV rahimakumullah, senang sekali sore hari ini kita bisa bertemu kembali live di acara kajian Sore Dais edisi Senin 10 Agustus 2020. Kita lanjutkan di tafsir Al-Qurtubi. Hari ini kita akan membahas surah Ali Imran 113 yang pada intinya bahwa setiap umat tidak bisa disamakan. Dan nanti apa yang tidak bisa disamakan, alhamdulillah pendengar pemirsa sudah hadir narasumber kita semuanya. Nanti tapi jangan lupa sesi kedua dipersiapkan untuk live 6746352 atau SMS 0821 336 70000. Kita sapa narasumber kita semua, yakni Kiai Haji Uda Lebab Sehun, sarjana agama kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Sehat walafiat. Iya, mudah-mudahan pendengar juga dalam keadaan sehat dan lebih semangat lagi. Nanti sesi kedua bisa masukkan tanya dan sebagainya sehingga acara ini lebih syiarnya bagus. Kita lanjutkan Ali Imran 113 ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pendengar setia Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah serta pemirsa MAJT TV, kita kaji bersama Ali Imran 113. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Shadaqallahul azim. Laisu sawa'a, mereka tidak sama, mereka tidak bisa disamakan. Siapa itu? Al-makna laisa ahlul kitabi wa ummatu Muhammadin sawaan. Jadi orang ahli kitab nggak bisa disamakan dong dengan umatnya Nabi Muhammad. Jadi laisu ini dhamirnya itu maksudnya adalah ahlul kitab wa ummatu Muhammad. Laisu sawa'a. Jadi tidak bisa disamakan. Apa yang membedakannya? Soal keimanannya. Nah itu beda jauh. Nah itu. Terus kemudian dari fadilah-fadilah yang disematkan untuk umat Nabi Muhammad juga beda jauh. Ibnu Mas'ud menjelaskan, kila al-makna laisal mu'minuna wal kafiruna min ahlil kitabi sawaan. Kalau ini beda. Persepsinya Ibnu Mas'ud menyatakan sama-sama ahlul kitab itu ada yang iman terhadap kerasulan Nabi Muhammad, ada juga yang kafir terhadap kerasulan Nabi Muhammad, sehingga sama-sama ahlul kitab nggak boleh dikebiakuyah podo kafiri gitu loh maksudnya. Sehingga laisal mu'minuna wal kafiruna min ahlil kitab bisawaan. Jadi sama-sama orang ahlul kitab itu ya ada yang kafir, ada yang mukmin gitu loh maksudnya gitu. Dan mereka yang mukmin iman terhadap kenabian Nabi Muhammad yang nggak bisa disamakan dong hukumnya dengan orang-orang ahlul kitab yang itu kafir terhadap kenabian Nabi Muhammad. Nah selama ini kan kita sering dikebrak uyah podo asinis. Pokoknya angger ahlul kitab just kafir gitu aja. Angger kitab ahlul kitab hanya kafir. Nah gitu. Nah, sehingga
kita ini memang lebih banyak mengambil konsep yang seperti itu, sementara para ulama sendiri, terutama para sahabat, Ibnu Mas'ud menyatakan, Ibnu Mas'ud ini juga seorang mufassir yang cukup terkenal, bahwa yang dimaksud adalah orang mukmin dan orang kafir dari Alkitab itu beda-beda. Jadi atau sebaliknya, artinya sama-sama ahlul kitab itu ada yang kafir, ada yang iman terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Mas'ud asbabun nuzulnya, diantaranya menyatakan akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan sholatal isya'i. Suatu ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari Nabi mengundur-undur waktu sholat isya. Sholat isya itu kan kalau dilakukan di awal waktu namanya isya. Dari akar kata asya, artinya makan malam. Sehingga ketika disebut sebagai sholat isya, itu artinya sholat yang bertepatan dengan waktu makan malam. Kalau asya itu makan malam, kalau isya itu waktu makan malam. Sehingga artinya sholat yang bertepatan dengan waktu makan malam. Yang jam-jam 7 sampai jam-jam 8, jam 9 itulah waktunya makan malam. Kalau orang Jawa bilangnya saatnya apa? Mindu. Nah, saatnya mindu. Karena orang Jawa itu kan makan itu kan sampai berapa 4 kali ya. Jadi kalau pagi itu sarapan, kalau siang itu makan, kalau sore pada asar itu madang, kalau nanti malam habis sisa itu mindu. Nah, orang Jawa itu kan sampai 4 kali. Jadi makan malam itu kalau di Jawa konsepnya mungkin lebih tepatnya mindu. Nah, mindu. Nah, itu. Nah, jadi waktu sholat isya itu ya sholat yang bertepatan dengan waktu mindu itu, waktu mindu tengah jam awal malam. Nah, kemudian tsumma kharaja ilal masjidi fa idzan nasu yantadhiruna sholata. Ternyata Nabi itu masuk ke masjid sudah tengah malam. Tapi para sahabat masih menunggu Nabi. Nah, karena itu Nabi menyatakan faqala innahu laisa min ahlil adyani ahadun yadhkurullaha fi hadhihi saati ghairukum. Tidak ada pemeluk agama apapun yang masih beribadah pada saat-saat seperti ini. Nah, itulah yang akhirnya termasuk menjadi pembeda. Jadi nggak bisa dibedakan antara orang Islam dengan pemeluk agama lain. Karena agama lain mungkin sudah nggak ada yang mengadakan kebaktian, mengadakan pemujaan, mengadakan sholat, mengadakan doa pada saat-saat seperti ini. Karena waktu itu tengah malam. Nah, sehingga nama lain dari sholat pada tengah malam ini biasa kita mengenalnya sebagai sholat atamah. Jadi sholat isya itu kalau dilakukan di awal waktu namanya sholat isya, kalau dilakukan di tengah malam namanya sholat atamah. Maknanya peteng dedet. Nah, itu saat gelat gulita. Nah, sehingga Nabi pun sempat menyatakan di salah satu hadisnya yang kurang lebihnya menyatakan lau ya'lamuna ma fil atamati la atauha walau habwan. Seandainya mereka itu tahu pahala besar yang ada pada fadilahnya sholat atamah, sholat tengah malam, maka mereka akan mendatangi sholat tengah malam tadi, sholat isya yang dilakukan tengah malam, walau habwan, meskipun terpaksa harus merangkak. Orang Jawa ada yang mana nih habwan itu ngesot, ya monggo lah, ada yang ngesot, yang mana nih berangkang, ya monggo. Artinya begitu besarnya pahala sholat isya dilakukan pada malam hari, sehingga seakan-akan itu seandainya bagi orang lumpuh yang tidak dulu nggak punya kursi roda, itu ngesot pun akan dilakukan. Nah, asal bisa ikut datang. Ini juga sekaligus mengingat pada kita, ya hadis kita jangan hanya satulah, bahwa afdholul a'mali as-sholatu fi awali waktu ya. Kuwi hadis sing gawe pedoman. Sehingga akhirnya kalau ada orang sholat isya agak malam dikit sudah digeremengi. Nah, sehingga ya kayak di saya tempat kami lah, misalnya di Pohon Pasalelas Pedurungan Lor itu, saya memang kadang saya sengaja, jadi teman-temannya sudah masjid musola sekitar sudah pada adzan, ngaji saya masih saya lanjutkan aja. Nanti lainnya sudah pada komat, tempat kami kadang masih ngaji aja, sampai nanti akhirnya sholatnya sudah agak kemalaman, jam-jam 8 kurang seperempat baru sholat, terus setengah 8 itu aja baru diadzan. Ya biarin aja, maksudnya agar masyarakat juga biar berlatih untuk ngerti bahwa yang namanya afdhol itu nggak harus di awal waktu. Bahkan kalau itu seandainya diundur nanti tengah malam jam 11, jam 12 pun nggak apa-apa. Mung kula dereng wani nglakoni itu. Pengen ndak digegeri tangga teparo kayak wong mulai rak beres kan jam 12 bengi adzan. Padahal sebenarnya itu juga bagian dari sunnah Nabi.
Ya kita ini kadang kadung fanatik, bahkan seakan melembagakan salah satu amal. Jadi seakan-akan itu kalau sholat di luar awal waktu itu sudah, bahkan sebagai justifikasi berarti sudah nggak Islamnya, udah nggak beres lagi. Nggak seperti itu Nabi kok. Jadi kadang Nabi melakukan sholat isya di awal waktu, kadang di akhir waktu. Nah, asbabun nuzul dari turunnya ayat ini laisus sawa'a, ini justru Nabi melakukan sholat isya di akhir waktu, di tengah malam, sehingga Nabi istilahnya acung jempol. Ya, nggak ada ini orang yang mampu melakukan sholat di tengah malam seperti kalian. Makanya nggak bisa disamakan. Berarti yang tidak bisa disamakan apa? Ya amaliyahnya orang-orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, tengah malam pun melakukan sholat. Nah, kemudian ada juga yang menjelaskan, diantaranya Ibnu Abbas menyatakan, man amana ma'an Nabi, tidak bisa disamakan dong orang yang iman dengan Nabi wa ghairihim, dan selainnya, sama-sama orang ahlul kitab. Jangan kau samakan dong yang iman kepada Nabi dengan yang tidak iman kepada Nabi. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Abbas, didukung oleh Ibnu Ishaq. Lama aslama Abdullah ibnu Salam wa Sa'labatu ibnu Sa'yah wa Usaid ibnu Sa'yah wa Usaid ibnu Ubaidin wa man aslama min Yahuda fa amanu wa saddaqu wa raghabu fil islami wa rasakhu fihi. Ketika Abdullah bin Salam itu waktu itu adalah seorang pendeta Yahudi yang sangat disegani dan sangat dihormati. Bahkan ketika Abdullah bin Salam masuk Islam itu sempat membuat kacau orang Yahudi, karena waktu itu Abdullah bin Salam melakukan kayak sandiwara itu. Jadi sudah menyatakan masuk Islam, tapi tolong Nabi, nanti orang-orang Yahudi dipanggil aja. Karena Abdullah bin Salam tahu posisinya ya. Abdullah bin Salam itu adalah tokoh Yahudi yang sangat disegani dan ibaratnya wong paling alim lah di kalangan orang-orang Yahudi. Maka Abdullah bin Salam malah yang nyuruh pada Nabi, tolong orang-orang Yahudi panggili, nanti tanyakan bagaimana kedudukanku di sisi mereka. Nah, coba nanti apa jawaban mereka ketika mereka tahu bahwa saya ini sudah masuk Islam. Maka waktu itu Abdullah bin Salam sembunyi. Nah, orang-orang Yahudi dipanggil oleh Nabi, ditanya, apa kedudukan Abdullah bin Salam menurut kalian? Wah, dipuji-puji di alam, dia adalah orang paling alim di antara kami, dia orang paling soleh, di alam kabeh sak dhuwur-dhuwuri sak pol-pole lah. Didengar terus. Terus ketika ditanya, mungkinkah enggak Abdullah bin Salam itu mengikuti agama saya Islam? Ya, mereka ya bilang ya enggak mungkin, terus lagi impossible, ora mungkin, itu pemimpin kami yang terbaik, terpaling alim, enggak mungkin masuk Islam. Baru Abdullah bin Salam keluar menyatakan bahwa saya ini adalah Muslim, saya sudah masuk Islam. Seketika itu juga mereka bilangnya, kata-katanya sudah terbalik. Oh, Abdullah bin Salam itu nggak ada harganya di tempat kami. Sak wale-wale wong ya Abdullah bin Salam. Jadi terbalik semuanya. Sejelik-jeliknya dan segoblok-gobloknya orang ya Abdullah. Nah itu. Nah sehingga diceritakan di sini memang seperti itu. Karena itu ketika Abdullah bin Salam ini sudah masuk Islam, maka orang-orang Yahudi itu qalat ahbaru Yahuda ay ahlul kufri minhum ma amana bi Muhammadin wala tabi'ahu illa syaroruna. Ketika tahu bahwa Abdullah bin Salam ternyata udah masuk Islam, apa mereka bilang? Enggak ada itu orang yang mengikuti agama Muhammad kecuali sejelik-jeliknya kelompok kami. Lu kok meleh beda. Nah, meleh beda. Kenapa? Laukanu min khiyarina mataroku dina abaihim wa dhahabu ila ghairihi. Kalau dia adalah orang yang terbaik di antara kami, maka dia tidak mungkin berubah imannya kemudian mengikuti agama selain agama nenek moyang kami. Nah, gara-gara itu akhirnya turun ayat laisu sawa'a, nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Kenapa? Karena min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Karena di antara orang ahlul kitab, ini maksudnya adalah Abdullah bin Salam, kemudian Sa'labah bin Sa'yah dan sebagainya. Itu sebelum masuk Islam, diam-diam mereka itu sudah sering membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Bahkan wahum yasjudun, mereka sambil melakukan sholat.
Nah, yasjudun ini artinya adalah sholat dalam posisi sujud itu. Jadi mereka itu juga sujud, mereka juga sholat. Nah, jadi tidak semua orang ahlul kitab itu tidak melakukan sholat. Nah, kemudian kita runtut juga ya bahwa gerakan sholat itu memang dari agama terdahulu pun sudah ada ya. Orang Yahudi pun melakukan rukuk dan sujud. Mereka pun menyebutnya kalau dalam bahasa Arab ya sholat, ya sama. Kemudian orang-orang Nasrani, apa itu ortodoks pun melakukan gerakan sholat persis seperti gerakan sholatnya orang Islam, mirip. Nah itu. Ya. Tapi maaf, kita kan sering di WA, di FB itu dibuat terbalik ya beritanya seakan bahwa ini muncul agama baru yang mencontoh gerakan Islam. Maaf kalau kita membuat caption seperti itu, kita akan ditertawakan dong. Kenapa? Gerakan sholat ada rukuk ada sujud itu mereka lebih ada duluan. Jadi ada gerakan orang non muslim, orang-orang ahlul kitab itu juga sujud, melakukan rukuk, melakukan sujud memang asli ada. Dan itu istilahnya ya gerakan universal lah. Di agama manapun kan juga ada sujud-sujud itu. Ya orang Jepang pun melakukan rukuk, ketemu wong bungkuk. Itu kan rukuk, rakaat itu kan bungkuk kan. Orang Jawa pun juga kadang juga bungkuk. Orang Jawa apa enggak sujud? Sujud. Bahkan terhadap orang tuanya orang Jawa aja mencium jempol kaki. Itu apa? Ya sujud. Sama. Sujud. Cuma teknik penggunaannya beda. Nah gitu. Orang Jawa digunakan untuk menghormati orang tua, untuk menghormati raja dan sebagainya. Nah gitu. Nah sementara dalam Islam itu sujud dalam posisi adalah dalam arti ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada yang selain Allah tidak boleh. Jadi konsep orang-orang non muslim, orang ahlul kitab sujud itu sudah ada sebelum ada Islam. Sebelum ada. Karena itu Quran menyatakan bahwa wahum yasjudun. Jadi orang ahlul kitab itu juga ada yang sujud dan diakui sujudnya itu sebagai sholatnya mereka juga. Sholatnya mereka ada sujudnya. Nah seperti itu pun Al-Quran mengakui. Cuma saja meskipun mereka sholat, mereka kemudian melakukan ibadah sujud pada malam hari, toh tetap laisu sawa'a. Mereka juga nggak akan bisa disamakan dengan orang yang Islam, orang yang masuk agama Islam. Nah ini tadi kita kaitkan lagi dengan asbabun nuzulnya tadi kan kaitannya dengan Abdullah bin Salam. Jadi ayat ini erat kaitannya dengan masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Nah gitu. Kenapa? Karena Abdullah bin Salam itu tidak hanya sekedar melakukan pembacaan ayat-ayatnya Allah, juga melakukan sujud, bahkan sudah membuktikan diri dengan masuk Islam. Sehingga tidak bisa disamakan lagi dengan orang-orang Yahudi yang tetap kafir atau tidak mau mengikuti agama Islam. Kemudian ada penjelasan yang lain lagi, mufasir yang lain, di antaranya Imam Ahfaz menyatakan wa takdiru min ahlil kitabi ummatun qaimatun wa ukhra ghairu qaimah. Artinya laisu sawa itu artinya sama-sama orang non muslim, sama-sama orang ahlul kitab. Ada juga yang kalau malam hari melakukan qiyamul lail. Ada juga yang tidak. Karena itu min ahlil kitabi ummatun qaimah. Di antara orang ahlul kitab pun ada kalau malam hari mereka juga terjaga, zikir, wirid dan sebagainya. Melakukan kayak kalau orang Islam qiyamul lail lah. Qiyamul lail. Kalau qiyamul lailnya kita mungkin kan sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat witir dan sebagainya. Orang ahlul kitab pun ada yang seperti itu. Kemudian juga yang ghairu qaimah wa ukhra ghairu qaimah, yang lainnya enggak. Dan itu kayaknya enggak hanya orang ahlul kitab, orang Islam juga gitu kok Pak. Orang Islam itu ya ada yang qiyamul lail, ada yang niyamul lail. Tidur aja juga ada. Atau hanya saharul lail, melek bengi tok tanpa qiyam, tanpa ibadah. Lah melek namung main catur kon, main keplek atau main dolanan apapun, atau mungkin main game atau mungkin main game online, ya bisa dari sore sampai pagi ya Pak ya, melek, tapi itu nggak bisa disebut qiyamul lail. Itu mungkin sahar saja, melek bengi karipan. Nah itu melek bengi karipan. Karena itu wa takdiru laisa yastawi ummatun min ahlil kitabi qaimatun yatluna ayatillah wa ummatun kafirah. Jadi nggak bisa disamakan dong. Sama-sama orang-orang ahlul kitab yang mereka membaca ayat-ayatnya Allah dengan
melakukan qiyamul lail, dengan terjaga malam hari untuk memperbanyak ibadah, dengan yang tidak melakukannya. Jadi artinya Al-Quran pun juga menceritakan secara adil, secara nyata ya. Ya kita jangan terus menganggap seluruh orang ahlul kitab itu jelek semua, jahat semua. Ya enggak seperti itu. Orang ahlul kitab yang baik, kemudian kalau malam melakukan qiyamul lail, mereka rajin membaca kitab apapun banyak. Ini Al-Quran loh yang menjelaskan. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Jadi kita sebagai orang Islam juga gitu. Jangan terus akhirnya dijustifikasi seakan kalau orang ahlul kitab mesti jelek semua. Atau lebih parah lagi kita bilang loh, setiap orang ahlul kitab berarti kafir. Yang jangan seperti itu dong. Al-Quran aja tidak memposisikan mereka seperti itu. Kemudian anal murada sholatul atamati kama dzakarna an Ibnu Mas'udin. Nah, ini sababun nuzulnya ini juga kaitannya dengan tadi sholat atama. Jadi kaitannya dengan yang diceritakan orang-orang ahlul kitab yang pada malam hari melakukan qiyamul lail. Itu artinya seakan ya nyindir kita lah. Atase wong ahlul kitab enak bengi do qiyamul lail. Mosok kita yang mengaku sebagai umat Muhammad kok sampai tidak melakukan qiyamul lail. Apa qiyamul lailnya umat Islam? Paling ringan adalah sholat isya di awal waktu, atau agak berat itu sholat atamah, sholat isya yang dilakukan di tengah malam. Syukur kalau kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, itu yang wajib. Artinya orang Islam wajib melakukan qiyamul lail. Wajib melakukan qiyamul lail. Dalam arti tanda petik qiyamul lailnya wujudnya dilakukan awal waktu isya, dilakukan tengah malam atamah. Jadi boleh ya, agar kalau kita mungkin lihat ada orang sholat isya di tengah malam kena jadi digeremengi gitu. Karena kita tahu bahkan ini termasuk jadi salah satu asbabun nuzul turunnya ayat. Karena itu fa'abadatul alsani namu haitsu janna alaihimul lail wal muwahhiduna qiyamun baina yadillah fi sholatil isya'i yatluna ayatillah. Jadi ini juga menceritakan. Kalau ini berarti terlepas dari tadi orang-orang ahlul kitab ya. Ini orang Islam. Jadi orang Islam itu harus berani membuktikan diri bahwa mereka itu tidak seperti para penyembah patung. Para penyembah patung itu kalau malam pada bubuk turu, borok, angger bokonge tiba terus irunge ngorok. Nah gitu. Orang Islam seharusnya harus qiyamun baina yadillah. Harus kalau malam hari itu melakukan qiyamul lail fi sholatil isya'i, pada sholat isya, paling tidak di awal waktu itu sholat isya, atau sholatul atamati kama dzakarna an Ibnu Mas'udin, atau melakukan sekalian aja sholat atamah tengah malam. Nah kadang kita jadi mikir ya, apa itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kalau kita melakukan sholat qiyamul lail pada tengah malam atamah itu tentu akan lebih bagus. Tapi resikonya khawatir kebablasan terus ora sholat sisan. Akhirnya ya udah sholat isya aja lah lebih awal. Sama seperti itu. Sholat taraweh itu aslinya kalau kita kembalikan kepada zaman Nabi, waktu itu namanya kan qiyamul lail. Itu tengah malam. Tidak ada satupun riwayat hadis yang menceritakan Nabi melakukan qiyamul lail pada awal waktu. Habis sholat isya nggak ada itu. Itu hari pertama sampai keempat itu diceritakan itu ya di tengah malam semua. Tapi akhirnya kan para ulama kenapa ngambilnya langsung setelah sholat isya? Daripada dinteni ngobengi dora kuat tangi, sing penting ijik nglakoni senajan wektune ora padha karo sing dilakoni Kanjeng Nabi. Ya gitu aja. Akhirnya sholat qiyamul lail kita di awal waktu, habis sholat isya langsung sambung sholat taraweh. Karena belum tentu kalau nanti malam kuat untuk sholat qiyamul lail atau taraweh. Iya, kita dulu ya. Tentang setiap umat itu tidak bisa disamakan. Artinya tadi kan Ibnu Azm mengatakan bahwa percaya kerasulan dan juga kafir kenabian Rasulullah SAW. Nah ini yang mana ini? Yang percaya kerasulan siapa? Terus yang kafir kepada Nabi siapa itu? Kalau di zaman Nabi kan diceritakan itu. Jadi Abdullah bin Salam itu yang sudah jauh-jauh hari sebelum masuk Islam itu sudah iman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan teman-temannya juga gitu. Terus kemudian juga di antara para pendeta Nasrani misalnya kan juga misalnya Warokoh bin Naufal misalnya, pamannya Khadijah itu kan juga mukmin terhadap Nabi Muhammad. Contohnya itu Warokoh bin Naufal juga rajin beribadah. Bahkan dari kalangan orang ahlul kitab yang pertama kali iman dengan bahwa Muhammad ini menerima wahyu itu kan Warokoh bin Naufal.
Bahkan waktu itu Nabi sendiri aja seakan belum percaya bahwa saya ini diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Karena itu sampai diajak oleh Khadijah sowan kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian dipastikan, diberitahu oleh Waraqah bin Naufal, yang menemuimu itu Namus. Namus itu nama lain dari malaikat Jibril, malaikat yang dulu menemui Musa. Yaitu berarti kamu Nabi dan Rasul. Jadi yang meyakinkan Nabi Muhammad bahwa beliau itu Nabi dan Rasul itu termasuk orang dari Ahlul Kitab kan berarti. Nah, jadi sebelum ada orang Islam, sebelum ada orang iman kepada Nabi Muhammad, bahkan Waraqah bin Naufal udah iman duluan dengan Nabi. Atau misalnya Bukhairah misalnya, nah, itu bahkan Nabi Muhammad belum diangkat dari Nabi karena melihat tanda-tanda yang terjadi, itu juga sudah yakin kan, ini calon Nabi, bawa pulang. Itu waktu Nabi Muhammad dibawa ke Syam oleh pamannya Abu Thalib. Itu karena Bukhairah melihat bahwa wah iki kalau dilihat dari nubuat, ciri-ciri khas calon nabi kok ya sama persis, dari detik pengadeke, dari bentuk wajahnya, dari cara jalannya, dari bagaimana anak kecil Muhammad ini duduk di bawah pohon yang siapapun tidak duduk di bawah pohon itu, kemudian pohonnya bereaksi menutupinya agar tidak terkena sinar matahari kecuali dia itu seorang nabi. Itu yang percaya kan bukan orang Islam, yang percaya orang. Nah itu ya maksudnya seperti itu. Jadi artinya kita ojo ngebiak kuyah angger wong ahlul kitab mesti kafir. Karena di antara ahlul kitab ya ada yang mukmin, ada yang kafir dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Iya. Artinya ini berarti sebelum Rasul diangkat atau sesudah Rasul diangkat? Ya kalau kaitannya ya kalau tadi Abdullah bin Salam berarti sudah, karena Nabi sudah ada di Madinah. Ya, tapi kalau Waraqah bin Naufal ya belum. Bahkan Nabi baru pertama kali dapat wahyu kan. Itu yang mendeteksi, yang memberitahukan bahwa ini Jibril itu kan malah itu Waraqah bin Naufal. Kalau Bukhairah itu kan pendeta Nasrani juga. Itu sebelum jadi nabi malah. Sudah yakin ini calon nabi, asli ini calon nabi. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad hijrah pun di Madinah pun demikian. Banyak di antara mereka yang meyakini dia itu memang nabi dan rasul, sehingga mereka pun nggak berani nentang atau ganggu Nabi Muhammad atau bahkan kemudian masuk Islam. Tapi yang tetap mangkel, benci, kemudian kufur dengan keislaman Nabi juga ada banyak. Sehingga artinya ayatnya juga mengingatkan ya jangan disikapi sama dong orang-orang ahlul kitab yang bersikap baik atau iman kepadamu dengan yang tidak. Terus kaitan dengan Al-Imran 113 ini, apa namanya Qiyamul Lail itu semacam apa ya? Dapat dikatakan sunnah muakkadah begitu, kok sampai menerangkan bahwa Rasul pun membedakan di situ gitu. Ya jadi Qiyamul Lail itu kalau yang wajib lewatnya ya Isya atau Atamah. Tapi yang secara umum dalam ilmu fikih atau dalam syariat kita mengenal Qiyamul Lail ya sholat sunnah pada malam hari. Sholat sunnah pada malam hari itu kan memang rata-rata sunnah muakkadah ya. Cuma ada yang muakkadah bil jamaah, itu adalah sholat tarawih. Itu disepakati. Sholat sunnah muakkadah tapi bil jamaah sebaiknya dilakukan dengan cara berjamaah. Ada juga yang muakkadah tapi munfaridah. Misalnya sholat tahajud itu juga para ulama sepakat itu termasuk sholat sunnah muakkadah. Nah itu cuma dilakukan secara munfaridah. Meskipun seandainya orang melakukan qiyamul lail dengan tahajud kemudian berjamaah pun sah, boleh. Kita bisa mengambil hadis pada Bukhari maupun Muslim, Nabi pun pernah melakukan qiyamul lail. Waktu itu yang menjadi makmumnya itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu waktu itu kan masih kecil ya. Sehingga Nabi itu sering, Ibnu Abbas itu tidur di rumahnya Nabi. Nah ketika Nabi sholat, Ibnu Abbas ikut sholat. Nah waktu itu Ibnu Abbas posisinya mengambil di sebelah kiri, kemudian dipegang telinganya, kupingnya tarik, dipindahkan sebelah kanan oleh Nabi. Itu nggak mungkin makmumnya cuma satu Ibnu Abbas kalau itu bukan sholat sunnah malam hari. Nah itu. Terus kemudian ini sebagai dalil bahwa sholat sunnah muakkadah yang seharusnya munfaridah pun dilakukan berjamaah tetap sah. Seperti Nabi pun melakukan sholat sunnah qiyamul lail, ada makmumnya yaitu Ibnu Abbas. Di hadis yang lain Nabi juga diceritakan Nabi kadang juga membangunkan istrinya untuk diajak sholat qiyamul lail. Nah itu berarti artinya boleh untuk berjamaah. Artinya
Kalau menurut Rasul berarti qiyamul lail itu maaf dari wajib itu. Ya kalau bagi Nabi itu kan untuk beliau pasti diwajibkan untuk beliau Wajib. sendiri, tapi untuk umatnya enggak diwajibkan. Sehingga kenapa Nabi ketika qiyamul lail itu hanya keluar 4 hari? Iya. Ya karena takut diwajibkan. Ini kalau saya keluar tiap waktu nanti umat saya dianggap kuat. Kalau Jibril kemudian turun dan mewajibkan, betapa kasihannya umatku. Nah, jadi Nabi itu memang sangat sayang terhadap umatnya. Sampai yang beliau kuat dan beliau suka tidak dilakukan. Kenapa? Takut umatnya keberatan. Ya karena itu ya jangan kaget atau menganggap bahwa kiai ini keset gelem ngongkon ra gelem lakoni. Jangan seperti itu. Kadang-kadang ya maaf, ada ustadz kiai. Kenapa kok ustadz kiai tidak tahajud terus? Nanti santrinya tahu dikiranya tahajud itu wajib ittiba dengan kiainya. Atau kenapa kiai kok tidak sholat misalnya puasa Senin Kamis terus sampai jamaah ataupun santrinya tahu terus nanti dikiranya sholat puasa Senin Kamis itu bagian dari ittiba. Saya tak tafaulan dengan Pak Yai saya yang selalu kiai selalu menganjurkan untuk puasa Senin Kamis, tapi kadang kiainya sendiri kadang enggak puasa Senin Kamis untuk menunjukkan bahwa itu enggak wajib. Kiai menganjurkan sholat tarawih dan sering mengimami sholat tarawih, tapi kadang enggak sholat tarawih untuk menunjukkan bahwa tarawih itu enggak wajib. Nah, kadang memang seperti itu sengaja, kadang disengaja. Coba seandainya itu setiap amalan sunnah itu kiai melakukan semuanya dengan disiplin, pasti minimal santri dan jamaahnya jadi pekewuh kalau tidak melakukan. Misalnya kiai jamaahnya banyak, setiap sholat itu wiridannya adalah baca Yasin, baca Al-Baqarah. Nanti kan dicontoh oleh santri-santrinya dan jamaahnya. Bisa jadi jamaah yang fanatik, nggak berani pergi dari lokasi jamaah kecuali sudah baca Yasin, kecuali sudah baca Al-Baqarah. Kasihan dong. Ya. Tapi artinya kan diperbolehkan. Iya, diperbolehkan dan dianjurkan. Cuma tidak dicontohkan secara langsung, yaitu mencontoh gaya Nabi ya seperti itu. Nabi menganjurkan tapi Nabi juga enggak terus melakukannya. Kenapa? Yang ditakuti nanti disimpulkan kalau begitu ini wajib. Ya gitu. Sama misalnya ada seorang kiai biasanya habis sholat terus wiridannya panjang, jamaah diajak mocok bareng-bareng terus. Itu harinya nanti juga jamaah menganggap itu wiridan itu wajib. Nah, kesimpulan dari masyarakat awam seperti itu kan harus dihindari. Ya sehingga ya kadang wiridane dawa, kadang wiridane cendak. Nah, perlu kadang ora wiridan ya ora apa-apa. Lah kenapa untuk menunjukkan wiridan itu ora wajib. Nah, aku selarek lunga wiridane mengko sambil nyopir. Nah, misalnya kan bisa saja. Artinya yang sunnah perlakukanlah sebagai hal yang sunnah. Jangan diperlakukan seakan itu wajib. Itu ya. Ya, kita baru break dulu. Pendengar pemirsa, kita jeda sejenak, jangan lupa sesi kedua live di 6746352. Kita dengarkan satu nada berikut ini.
Alhamdulillah kita kembali di 107,9 MHz dan juga MAJT TV. Dan juga ini juga live Facebook Radio Dais. Monggo kalau mau bisa langsung kita lihat di sana Facebook Dais. Ya, sekarang waktunya pendengar pemirsa monggo yang mau phone live kita beri kesempatan dulu yang 6746352. Ya, sudah ada saudara kita masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Heru, monggo Pak Heru. Assalamualaikum Pak Yai. Masalah. Pak Heru mau nanya. Tadi Pak Yai menyampaikan tentang orang ahli kitab percaya dengan adanya Rasul yaitu Nabi Muhammad. Nah, yang saya tanyakan, bagaimanakah seorang ahli kitab percaya dengan adanya Rasul yaitu Nabi Muhammad, tetapi dia masih meyakini bahwa Isa itu anak Allah? Apakah masihkah kafir dia? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad katanya pernah kesurupan ketika menerima wahyu. Apakah bisa masuk di nalar kok seorang Nabi kesurupan? Mungkin Pak Yai lebih tahu, mohon penjelasannya. Nah, yang terakhir tentang mewajibkan atau tidak soal wirid, zikir, zikiron, kasiron, zikir yang banyak-banyaknya. Teman saya itu di ulama Torekoh itu diwajibkan selesai sholat baca Bismillahirrahmanirrahim 10.000. Dan kemudian baca ada yang la ilaha illallah 10.000 dan amalan lain-lainnya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana tentang pekerjaannya? Sedangkan dia mengikuti gurunya itu banyak-banyak wirid. Katanya kalau ditinggalkan wiridannya ada yang kekurangan, dia punya hutang. Atau ada yang bilang ikut Toriko itu bisa lumpuh. Mohon penjelasannya Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Heru, yang pertama, gimana tentang ahli kitab tapi mereka masih percaya tentang Isa anak Allah itu? Jadi kaitannya inilah yang di Al-Quran ditentang bahwa lam yalid walam yulad, jelas lam yalid walam yulad, jelas tidak bisa diterima ya. Kemudian kalau penggunaan istilah atau apa itu Isa anak Allah, kalau itu secara hakiki artinya itu adalah anak secara biologis, itu dikategorikan syirik. Tapi kalau secara majazi itu tidak masuk kategori syirik sebenarnya. Cuma Islam memang sudah menghindari kata itu karena penggunaan istilah anak itu artinya adalah yang disayang atau yang dekat. Sehingga Idris pun disebut sebagai Ibnullah, Adam pun Ibnullah, Nuh pun Ibnullah. Jadi istilah Ibnu itu dalam arti majas artinya boleh. Sama seperti orang Indonesia pun bilang Pak Karno anak RRI. RRI kapan manai? Nah, itu. Tapi kan secara majas artinya. Atau saya ini anak Pancasila. Pancasila ratau mana? Tapi orang biasa menggunakan istilah anak dalam arti saya anak Pancasila, itu saya pendukung Pancasila. Saya anak NU, itu bukan berarti NU mana, enggak. Nah, itu artinya saya ini pendukung NU misalnya seperti itu. Orang kan biasa bilang itu. Saya anak Indonesia, Indonesia enggak pernah mana. Itu artinya anak dalam arti majazi. Sama ketika orang bilang saya anak Allah atau dia anak Allah, itu artinya adalah orang yang disayang oleh Allah atau dia dekat dengan Allah. Nah, seperti itu masih bisa diterima. Yang enggak boleh kalau secara fisik. Kemudian apa itu betul-betul melahirkan secara biologis. Nah, itu yang dikategorikan sebagai syirik itu. Iya, yang kedua, kalau Nabi menerima wahyu kesurupan, betul enggak itu? Itu enggak kesurupan, mirip seperti. Nah, kalau kesurupan ya mosok Nabi kesurupan. Enggak. Memang gini Pak Heru, bahwa di hadis-hadis itu dijelaskan Nabi menerima wahyu itu modelnya macam-macam. Ada yang Nabi itu kayak orang model kalau zaman sekarang kayak orang kesurupan, kayak bukan kesurupan. Jadi modelnya Nabi itu terus mata terpejam, kemudian tubuhnya ditutup dengan kain, kemudian menggigil. Nah, itu menggigil. Kemudian Nabi mengucap lafal yang diterimanya, wahyu yang diterimanya. Kemudian ditulis oleh orang yang disebut. Nah, kalau bagi kita mungkin orang Jawa dibilangnya kayak orang kesurupan, kayak orang kesurupan, Pak Heru, bukan kesurupan. Nah, kemudian juga Nabi kadang menerima wahyu itu langsung berhadapan-hadapan dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril muncul dalam bentuk seperti manusia. Yang sering itu adalah mirip seperti sahabat Nabi Dihya Al-Kalbi. Orangnya bagus, ganteng, ya gitu. Jadi Nabi bercakap langsung itu.
Jibril bilang apa, Nabi menerima, ditirukan. Nah, gitu. Ada juga yang cuma seperti kayak dengungan apa itu tawon, ya itu banyak modelnya, model wahyunya ya. Ya. Assalamualaikum. Nah, jadi nggak kesurupan ya Pak ya, mirip. Kalau bahasa kita seperti itu. Ya, yang ketiga, zikir itu kan kalau orang Torekoh itu kan diwajibkan, terus bagaimana dengan pekerjaannya? Itu yang mewajibkan adalah gurunya, tapi syariat tidak pernah mewajibkan. Dan itu memang gurunya pasti juga akan menyatakan ini hanya wajib bagimu, bukan bagi orang lain. Karena itu sama seperti orang memberi ijazah. Nah itu, ini misalnya kamu saya kasih ijazah ini dibaca sekian kali. Ya Latif 129 kali misalnya, ya itu kan seakan mewajibkan, ya memang diwajibkan, tapi yang mewajibkan kan gurunya terhadap muridnya, ya monggo lah. Ya sama seperti atasan mewajibkan kepada karyawannya, ya monggo. Nah itu hal biasa. Guru mewajibkan. Nah, sekarang aja guru mewajibkan muridnya untuk daring semua, nggak boleh luring. Nah gitu, nggak boleh ketemu di kelas, tapi diwajibkan untuk belajar lewat HP. Akhirnya lebih banyak main gamenya daripada nggarap tugasnya. Itu ya sama Pak Heru, itu juga mewajibkan. Ya hal biasa itu mewajibkan, guru mewajibkan muridnya, hal biasa. Diterima aja biasa, nggak usah ditanggapi secara berat. Ya biarin aja. Ya sama seperti atasan mewajibkan apa itu bawahannya, guru mewajibkan murid. Ya hal biasa dalam hal tarekat pun ya seperti itu. Wajiban wirid ya kalau memang siap dilaksanakan ya laksanakan. Gitu. Ya monggo masih 6746352. Tadi kalau monggo telepon. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita baca SMS dari Pak Masam. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih disunahkan membaca bacaan yang disunahkan dalam wudu, misal basmalah dan lain, ketika wudu sebuah tempat yang multifungsi, tempat wudhu, buang hajat dan sebagainya. Terima kasih ya. Ya, jadi antara wudhu dengan bacaan-bacaan sebelum wudhu, zikir sebelum dan sesudah wudhu itu hukumnya terpisah. Nah gitu. Jadi orang wudhu di sekarang istilahnya toilet ya, di toilet. Di situ ya ada kamar mandinya, ya ada tempat WC-nya. Sekarang kan minimalis ya. Karena dulu tanah murah, sekarang tanah mahal. Karena itu buat rumah ya seefisien mungkin. Kalau perlu ukuran cuma 1 kali 1,5 ya ngisinge ya ning kono, nguyuh ya ning kono, atus ya ning kono, wudu ya ning kono, kan gitu ya. Jadi satu lokasi bisa multifungsi. Tapi kan sekarang sudah dibuat bersih dan baik semuanya ya. Jadi gini, yang jelas-jelas haram untuk membaca bismillah itu idza kharajal kharij min duburihi. Jadi ketika TA1 pas keluar dari duburnya, pas nggih nelotok kuwi sampean maca bismillah jelas haram. Tapi misalnya jenengan di situ karena jenengan menganggap bahwa bismillah itu salah satu wajib, kan ada salah satu mazhab yang menyatakan bismillah sebelum wudu itu wajib misalnya. Ya cuma jadi makruh saja. Cuma jadi makruh. Nah, kemudian ketika jenengan itu menganggap bahwa yang namanya niat itu wajib dan niat harus talfid, harus diucapkan, maka ketika jenengan itu baca niat di WC, di kamar mandi yang juga sekaligus tempat wudhu, juga sekaligus tempat buang hajat, maka makruh. Lah untuk antisipasi itu ya niatnya ya rasa diucapke atau dibatin wae to. Nah, karena kalau kita niat itu kan pasti nanti buntutnya kan lillahi ta'ala. Nah, kalimat lillahi ta'ala kan kita nggak boleh menyebut-nyebut asma Allah di toilet. Di tempat yang di situ tempat untuk membuang hajat, kita tidak diperbolehkan untuk menyebut asma Allah. Sehingga Nabi pun pakai cincin. Cincinnya Nabi itu kan ada tulisan Rasulullah. Sehingga karena ada lafal Allah itu dilepas oleh Nabi ketika Nabi mau masuk ke toilet, masuk ke WC. Ya, sehingga orang wudu kalau wudhunya di WC atau kamar mandi multifungsi, yono WC nih, yo kalau ada tempat wudhunya, maka niatnya nggak usah diucapkan. Bismillah yo dibatin wae, ora usah diucapke. Tapi kalau terpaksa jenengan menganggap itu wajib dan harus diucapkan, nggak haram, hanya sampai pada tingkatan makruh dan tidak mempengaruhi keabsahan wudhu. Wudhunya tetap sah. Wudhunya tetap sah, bacaannya yang dipermasalahkan. Nah terus antisipasinya gimana? Aja wudhunya ning jero, lah terus ndungone ning gone njaba. Jadi doa setelah wudhu, nah itu kan nyebut-nyebut asmane Allah, ya jangan dibaca di dalam toilet tadi, keluar aja dari toiletnya. Nah, gitu. Iya. Monggo 6746352. Ya. Ini dari Pak Ali di Tanggung Harjo. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Adakah anjuran sholat jamaah di masjid bagi kaum perempuan? Ya ada dong. Bahkan Nabi kan menyatakan
jangan kau halang-halangi istri-istrimu yang akan berangkat ke masjid. Artinya waktu itu sebenarnya wanita-wanita juga banyak. Silakan buka di hadis-hadis ya. Istri-istrinya Nabi itu jamaahnya di masjid kok. Seandainya wanita nggak boleh jamaah di masjid, mesti nggak ada hadis yang meriwayatkan bahwa istri-istrinya Nabi jamaah di masjid. Malah bahkan Nabi mengatakan boyo jotok larang to wong bojomu arep jamaah kok ora ento. Wong arep mangkat PKK-nan wento, arep mangkat ning pasar ora tok cegati. Kamu nggak bilang itu menimbulkan fitnah, nah mangkat jamaah kok menimbulkan fitnah iki lho. Iki ngilmu apa? Iya. Istri izin ke mall diizinkan, istri pertemuan alumni diizinkan, istri pertemuan PKK izin, nah, istri berangkat jamaah kok ora entuk piye nalare. Ya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Turun Pak wabarakatuh. Mau melanjutkan tadi yang satu tadi. Iya. Tentang yang zikir banyak itu kalau nggak ganu kok katanya utang. Nah, yang saya tanyakan itu kerjanya itu gimana? Kan ya ada di carilah duniamu seakan-akan hidup selamanya, ketika dalam kau seakan mau mati. Nah, ini gimana ya? Atau nuhun, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan itu kan iso diatur toh, semuanya bisa diatur. Wirid itu orang wiridan tarekah itu enggak seperti orang-orang pada umumnya ya. Ya jadi memang waktunya agak lama, tapi enggak terus gara-gara wirid itu sampai enggak bisa kerja. Artinya bisa sambil gitu. Iya bisa. Bahkan orang-orang itu sambil kerja sambil wirid pun boleh. Oh, enggak masalah. Bisa. Nah itu. Dan saya kira karena saya juga praktisi ya, tapi istilahnya saya juga praktek melakukan tarekoh ya. Itu tarekoh itu kan fleksibel, nggak sekaku yang kita bayangkan. Kalau kita dalam perjalanan pun seandainya seharusnya kita baca la ilaha illallah 165 kali, itu pun 3 kali 7 kali pun boleh. Dan itu nanti kita bisa lakukan di tempat yang sudah longgar. Kita pas mimpin acara ziarah misalnya, kita pas perjalanan, nanti zikir di mobil pun boleh kok. Zikir itu kan kaitannya dengan hati. Jadi kalau perlu wiridan sampai 100.000 pun juga kalau dalam hati cepatnya bukan main kok Pak Heru. Nah, dan soal waktu itu bisa diatur, semuanya bisa, semua bisa diatur sama. Nah itu. Ya satu lagi karena waktu ya dari Pak An. Ya mau tanya, kalau menginjak tai cicak itu apakah najis harus wudu lagi? Jadi kalau nginjak najis itu wudunya tidak batal Pak. Yang batal itu kalau sholat, wudunya tidak batal. Jadi najis tidak membatalkan wudu, tapi wajib dicuci. Jadi ketika jenengan wudu kok nginjak mbelek cecak, ya kakinya dibasuh, tapi nggak harus wudu dari nol lagi karena tidak membatalkan wudu. Kalau najis itu membatalkan sholat Pak, bukan membatalkan wudu. Nginjak tai cecak, nginjak mbelek pitik, nginjak letong kebu, ya Pak bar wudu malah nginjak letong kebu, ya terus diwiso itu, tidak membatalkan wudunya. Jadi dipisahkan gitu. Iya. Saya terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bincang kita itu manfaat untuk kita semua ya. Amin. Ya, pendengar pemirsa, nanti bincang-bincang saya dengan Kiai Wali Albab Sehon Sarjana Agama tentang surah Ali Imran 113. Mudah-mudahan ini menjadi penguat iman kita, karena ternyata di situ surat malam juga dianjurkan di surah Ali Imran 113. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan. Dan akhirnya saya akan terima kasih atas kebersamaannya dan maaf atas segala hal. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Azizah mengajak kaum muslimin semua untuk meningkatkan takwa kita bersama 107.9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyawir laksmana lahana makan di